aku bisa membantu sesama dengan cara donor darah sukarela. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah itu luar biasa. Live di Facebook kita bahwa sebagaimana kami sudah menyebarkan undangan bahwa hari ini ada kegiatan donor darah yang diprakarsai oleh PMI Kota Bengkulu, Puskesmas Muara Bangkahulu, dan toko herbal HNI BC4 Bengkulu. Hari ini alhamdulillah dari beberapa daftar yang sudah mengkonfirmasi, insya Allah 8-10 orang sudah mengkonfirmasi, tapi kita terus mensosialisasikan bahwa hari ini jam 9 sampai dengan jam 11 kita akan pengambilan darah pada donatur-donatur yang bersedia. Dan banyak kekhawatiran, nanti kita akan berdiskusi dengan Pak Rahman. Ya. Nah, dengan Pak Rahman ini teman-teman di Facebook, beliau ini adalah tim dari PMI Kota yang memang tugasnya dalam rangka untuk terus mensosialisasikan dan melakukan kegiatan-kegiatan donor darah di beberapa tempat, salah satunya di hari ini. Pak Rahman yang kami hormati, terima kasih sudah hadir dan bekerja sama dengan kita. Saya lihat tadi di Puskesmas Ratu Agung Muara Bangkahulu sedang melakukan kegiatan senam. Mudah-mudahan nanti ada tim dari mereka juga yang hadir mengikuti kegiatan kita ini. Mungkin Pak Rahman bisa diceritakan, karena di tengah-tengah masyarakat ini ada kekhawatiran untuk donor darah. Kami membaca di data PMI kebutuhan darah itu sangat banyak, tapi dengan pandemi COVID-19 ini orang ragu-ragu ini untuk donor darah. Ya, silakan Pak Rahman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rahman dari PMI Kota Bengkulu. Baik, saya akan menerangkan sedetail-detailnya masalah donor darah ini di pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya antusias masyarakat ini sebenarnya banyak, tapi lantaran ada virus wabah ini setidaknya kurang untuk mendonorkan darahnya karena takut tertular COVID ini. Memang pasien yang membutuhkan ini memang banyak. Ini sangat disayangkan karena berkurang. Karena virus ini. Orang mau ke rumah sakit itu ya? Ragu. Nah, tapi alhamdulillah walaupun sedikit masyarakat akhirnya mau juga kan mendonorkan darahnya. Karena pasiennya kita ini kan enggak istilahnya enggak banyak pasien kita. ya. Karena dari daerah apalagi yang setelah apa? Raya ini tadi, Fitri ini tadi. Selain Idul Fitri ya? Iya, itu Masya Allah pasiennya memang sangat banyak membutuhkan darah. Tapi alhamdulillah untuk donor aktif kita dia mau mendonorkan darahnya walaupun dalam posisi kayak gini. Iya. Jadi ini, Pak Rahman, kemarin itu kan waktu bulan puasa juga, saya membaca nih Pak Rahman, katanya walaupun dalam kondisi bulan puasa juga kita masih tetap bisa donor. Jadi saya kemarin sempat mendonorkan darah di bulan puasa karena memang ada orang yang sangat membutuhkan dikarenakan dia itu setiap bulan harus darah itu anak-anak aktif. Ya. Jadi saya menyumbangkan itu. Dan mungkin Pak Rahman bisa menceritakan bahwa donor darah di musim pandemi COVID-19 ini aman, gitu, terbebas. Kita mungkin diperiksa terlebih dahulu, tetap menjaga memakai masker dan seterusnya, atau memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Demikian, Pak Rahman. Memang dalam posisi pandemi ini memang mau tak mau lah kita harus istilahnya di posisi terdepan. Nah, kalau kita tidak memfasilitasi, tidak melayani, mana lagi mereka itu akan ini
dapat bola bantuan. Jadi kita sedikit demi sedikit, alhamdulillah fasilitas kita terpenuhi kebutuhannya. Walaupun di posisi COVID ini. Ya. Jadi kami kan aktif di komunitas pendonor darah, Pak. Ya, salah satunya saya baik di grup WA maupun di grup Facebook itu hampir setiap hari itu dihubungi. Jadi saya menjawabnya kan baru 2 minggu yang lalu. Mohon maaf demikian gitu kan. Dan di situ banyak sekali ternyata para keluarga pasien itu sampai menangis. Mereka meminta darah dengan kondisi kita dalam hal ini mungkin stok itu kadang-kadang ya tidak selalu mencukupi. Sangat kosong kan gitu kan. Kalau kita baca di donor darah itu kan di website kita itu kosong. Nah, oleh karena itu melalui penjelasan Pak Rahman tadi, teman-teman tidak usah ragu untuk mengikuti donor darah ini, sebagaimana juga disampaikan Pak Yusuf Kala ya. Pak Yusuf Kala, Ketua PMI Nasional kalau tidak salah. Nah, beliau Ketua Umum. Pak Yusuf Kala mengatakan bahwa donor darah itu aman. Jadi PMI sudah ada istilahnya SOP yang jelas supaya nanti baik pendonor ataupun orang yang didonorkan itu darahnya aman, karena ada laboratorium khusus yang memeriksa darah tersebut dan kita tidak usah khawatir dan ragu. Ini yang paling penting. Dan kemudian ada hal yang menarik ini Pak Rahman. Kenapa saya kemudian tertarik dengan teman-teman itu berada di komunitas darah? Karena memang darah ini kan kalau dinilai dengan uang ini tak ternilai. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Maka ketika misalnya orang tua saya pernah sakit, ketika saya mencari darah waktu itu, berapapun uang yang ada di kantong saya, itu saya rela beli. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa darah itu sangat besar harganya. Mungkin tidak bisa dinilai dengan uang. Dan hari ini kita terpanggil, teman-teman sekalian, terpacu bahwa apa yang kita berikan dan yang alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah kepada kita, dan kita masih pada posisi orang yang memungkinkan membantu. Oleh karena itu, ketika posisi kita sehat, ketika kita insya Allah mampu mendonorkan darah, maka itu adalah panggilan dan sesuatu yang luar biasa. Kita diberikan kelebihan. Oleh karena itu, kita mengajak pada teman-teman yang saat ini diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Mungkin ceritakan juga Pak Rahman program-program PMI yang ada di Kota Bengkulu dalam rangka mungkin memenuhi donor darah ini. Baik, saya akan menjelaskan sebetulnya mesti bagaimana prosesnya. Itu memang kita benar menyaring, mencari mutu dan tingkat kebersihan darah dalam kita mencari pendonor yang benar-benar sehat. Di mana di DPP Kota Bengkulu itu setiap yang mau mendonorkan darahnya itu kita periksa terlebih dahulu, yang terdiri tensinya dulu, ya, cek fisiknya, lanjut ke pengisian formulir, ya. Di situ lengkap ya. Ya. Setelah pengisian formulir nanti kita cek lagi yang namanya nilai hemoglobin. Dari pengecekan nilai hemoglobin itulah bisa bukannya diambil si pendonor tadi. Lanjut yang setelah selesai seleksi tadi, ada kita pengambilan darah namanya, yaitu donor darah. Setelah selesai dalam proses pengambilan donor darah, tetap menggunakan alat yaitu glia. Lanjut ke labor. Di situ pun di pengecekan golongan darah dicek ulang kembali. Terus 4 komponen penyakit dicek, yaitu terdiri HIV, HCV, HPSAG, dan sifilis. Bila keempat komponen ini tidak ada terjadi
yang istilahnya positif, darah boleh keluar. Baru kita proses pelabelan si pasien yang bersangkutan. Saya harap dalam COVID-19 ini kami dari UTNPPI Kota Bengkulu berharap seluruh masyarakat tidak usah ragu untuk mendonorkan darahnya, karena kapan lagi kita akan bersama manusia jasmani dan rohani. Baik, itu saja dari saya. Harapan positif dari TPM Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat yang sudah memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan donor darah. Yang intinya adalah bahwa donor darah walaupun di masa COVID-19 ini tetap aman karena ada SOP yang dijalankan untuk pemeriksaan darah, kemudian kita pakai masker, cuci tangan, ada disinfektan. Oleh karena itu teman-teman sekalian dimanapun berada, mari, ini adalah panggilan kemanusiaan, panggilan jiwa kita. Saya pernah merasakan sangat-sangat membutuhkan darah dan mereka entah mau kemana carinya, maka kita hadir bahwa dengan kondisi kita sehat ini kita bisa membantu orang lain. Yang ajaibnya yang saya baca adalah ketika kita mendonorkan darah banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah ketika kita mendonorkan darah ini bisa menyehatkan badan kita. Jadi jangan khawatir kalau kita berpikir kalau misalnya kita mendonorkan darah kita akan sakit, tidak. Jadi ketika kita donor darah kita akan sehat. Jangan ragu. Jangan ragu. Dengan syarat sebelum donor darah itu diperiksakan dulu. Nah, Pak Rahman ada cerita menarik, Pak Rahman. Jadi ketika kita mendonorkan darah kepada orang lain di dalam agama Islam, maka apa yang kita berikan itu insya Allah akan dilipat gandakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan diberikan rezeki kesehatan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang uniknya, saya termasuk orang yang rutin dan aktif dalam donor darah setelah 3 bulan tentunya kan. Setelah 3 bulan ketika ditelepon, siapapun tidak perlu kenal, saya pasti datang kalau kondisi saya sehat. Nah, fit seperti itu. Itu adalah komitmen saya. Nah, yang uniknya ketika keluarga saya butuh, orang tua saya butuh, Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang kita bantu tadi melalui orang lain, dan orang lain tersebut uniknya bukan orang yang pernah kita bantu. Nah, ini uniknya, dan ternyata disitulah orang lain. Ya, melalui orang lain, apa yang kita lakukan melalui kebaikan kita membantu orang lain itu diganti, dan bisa jadi orang yang membantu kita itu bukan orang yang pernah kita bantu. Demikian. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tertarik untuk donor darah. Insyaallah sudah ada yang datang di sini. Kita akan mulai prosesnya, dan kami menunggu kepada teman-teman yang kemarin sudah berniat dan yang hari ini mungkin baru melihat informasi ini, segera datang. Insyaallah kita sebelum sholat Jumat ini kita akan mengambil darah teman-teman Bapak Ibu sekalian di Pematang Gubernur. Ingat alamatnya di Pematang Gubernur setelah Pasar Pematang sebelum simpang SMA 8. Jadi belum masuk ke dalam gang SMA 8, masih di pinggir jalan raya ini menuju ke kantor wali kota. Mudah-mudahan nanti kami berharap juga Pak Wakil Wali Kota bisa sempat hadir, walaupun saya berharap walaupun hanya 5 menit, sangat berarti bagi kami, motivasi bagi kami kepada komunitas donor darah, kepada PMI, supaya kita membantu teman-teman kita yang saat ini sedang membutuhkan, sedang sakit di rumah sakit. Demikian, terima kasih, kami tunggu kehadiran teman-teman di BC 4 HNI Bengkulu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berkah karena Allah, dengan niat yang tulus, dengan jiwa kemanusiaan, kita membantu sesama. Dan bisa jadi, tapi kita berharap tidak terjadi pada keluarga kita. Tapi ketika itu terjadi, bisa jadi nanti kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, terima kasih. Ada yang masih disampaikan? Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah bagi para pendonor yang mungkin jaraknya ke rumah sakit cukup jauh atau mungkin ada kekhawatiran. Jadi ini PMI hari ini jemput bola, langsung mendatangi masyarakat, khususnya mungkin yang terdekat adalah di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkulu. Nah, ini adalah merupakan inisiatif kegiatan ini dari PMI Kota Bengkulu, Puskesmas Ratu Agung Muara Bangkulu. Kemudian sebagai tempat lokasinya karena kita mau dekat masyarakat, yaitu di toko herbal HNI di Pematang Gubernur. Jadi hari ini kita langsung kedatangan ya Kepala Puskesmas Muara Bangkulu, Ibu Liberty. Nah, Ibu Liberty ini memang aktif ke masyarakat. Kami juga merasakan sebagai masyarakat Pematang Gubernur, waktu itu ada demam berdarah waktu itu, Bu, di RT 21, RT 22 dan sekitarnya. Ibu ini aktif memberikan penyuluhan pada masyarakat. Nah, hari ini Bu Liberty juga hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan motivasi kepada kita tentang betapa pentingnya kita menjadi donatur darah, betapa pentingnya kita membantu saudara-saudara kita yang sakit, yang membutuhkan darah. Kepada Bu Liberty kami sapa dan langsung bisa memberikan motivasi, Bu, kepada masyarakat semua untuk membantu bagi mereka yang sedang membutuhkan. Pada Bu Liberty kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan dulu, saya Libertina Saragi, PLH Kepala Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan memberikan sedikit himbauan kepada saudara-saudara kami sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sedikit himbauan dari kami pihak Puskesmas bekerja sama dengan PMI Kota Bengkulu, menghimbau kepada saudara-saudara, mengingat juga stok di PMI ya Pak lagi kosong, jadi PMI juga berinisiatif untuk selalu memberikan pelayanan prima di tengah-tengah masyarakat, supaya saudara-saudara kita yang membutuhkan itu bisa tertangani dengan segera. Jadi walaupun di musim pandemik, saudara-saudara jangan takut. Artinya sesuai dengan protokol kesehatan akan dilaksanakannya donor darah ini. Jadi tidak usah takut. Kami dan PMI beserta Pak RT selalu menjaga disiplin protokol kesehatan agar walaupun kita mendonorkan darah yang kita donorkan itu tetap sehat kayak gitu, tetap bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkannya. Jadi itu mungkin sedikit himbauan dari saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mohon untuk tidak takut mendonorkan darahnya. Kebetulan hari ini sekarang jam berapa Pak? Maaf. Jam 10 kurang 5 menit kami ada di RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur, tepatnya di pinggir jalan besar, khusus yang di daerah Pematang Gubernur dan sekitarnya, di depan Pasar Kaget Lama. Jadi kami masih menunggu teman-teman semua, saudara-saudara semua, Bapak Ibu sekalian untuk datang mendonorkan darahnya. Adapun semboyan kita, semboyan PMI seluruh ya Pak? PMI UTD. Oh, PMI UTD Kota Bengkulu. Ya. Setetes darah Anda bagi mereka, setetes darah Anda menyelamatkan jiwa. Jadi
sangat-sangat dibutuhkan yang namanya donor ini untuk stok di PMI Kota. Jadi itu mungkin himbauan dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah bersedia mendonorkan darahnya, dan kami percaya sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, Tuhan pasti memberikan imbalan yang sepantasnya untuk kita. Melalui donor darah ini, mari kita berbagi untuk sesama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kegiatan ini boleh senantiasa berjalan dengan baik. Kalau ada yang mau menyumbangkan darahnya, bisa menghubungi kami di Puskesmas Perawatan Ratu Agung, bisa juga menghubungi Pak RT 22, ada di RT 22 Pematang, dan ada berlokasi di RT 23 Pematang Gubernur. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ibu ya, Kepala Puskesmas. Masih live ya? Ya. Masyarakat sekalian, teman-teman dimanapun berada, sudah kita dengarkan tadi dari unsur PMI menyatakan bahwa donor darah walaupun di musim pandemi ini dengan SOP yang begitu ketat, ya, itu aman. Kemudian dari pihak kesehatan sekaligus PLT, ya, Kepala Puskesmas Muara Bangkahulu tadi juga sudah menghimbau kepada kita semua betapa berartinya setetes darah kita itu adalah kehidupan untuk mereka. Setetes darah kita itu sangat berarti bagi mereka, karena itu adalah kehidupannya. Oleh karena itu, tidak usah ragu, dan saya juga praktisi pendonor darah aktif yang insya Allah setiap 2 bulan, 3 bulan ada yang nelpon, nggak perlu kenal Bu. Ya, kita dengan tim ada beberapa orang baik di Facebook maupun di grup WA itu tanpa meminta imbalan. Jadi kita berharap kita semua yang kita berikan itu kalau dikasih imbalan sangat kecil sekali. Karena darah kita yang kita berikan itu adalah darah terbaik yang tidak ternilai dengan uang. Oleh karena itu kami mengajak di komunitas donor darah. Jadi saya komunitas donor darah dari kesehatan, dari PMI mengajak semuanya kita mari membantu sesama dengan memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Karena kita ini beruntung Bu. Beruntung kenapa? Kita beruntung sehat, masih bisa membantu orang lain. Itulah yang menjadi kelebihan dan harganya itu tidak ternilai. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Bu Liberty. Walaupun kesibukannya masih sempat hadir di kegiatan-kegiatan kemanusiaan sosial seperti yang kita lakukan saat ini. Terima kasih kepada kita semua. Kami masih tetap menunggu teman-teman yang berada di rumah, di mana saja berada, yang sempat hadir di sini. Mudah-mudahan nanti sampai jam 11, lewat sedikit lah ya Pak, jam 11.30-an lah gitu. Kami masih menunggu karena hari ini mungkin akan sholat Jumat, jadi jam 11.30-an nanti kita akan tutup. Jadi segera datang ke sini. Jangan ditunggu-tunggu. Kalau ada niat kebaikan, segera bergabung. Karena ini adalah kesempatan. PMI mungkin tidak setiap hari. Apalagi ini kita jemput bola, mendatangi langsung masyarakat, ya, ke tempat-tempat masyarakat berada yang ingin donorkan darah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Aku bisa membantu sesama dengan cara donor darah sukarela. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah itu luar biasa. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah itu luar biasa. Eyo, oh oh oh. Eyo, oh oh oh. Eyo, oh oh oh. Eyo, oh oh oh. Yo yo, ayo kita donor.
PMI. Yo yo ayo, 2 bulan sekali. Tetes darah Anda sangatlah berguna bagi mereka yang sedang membutuhkan. Ayo donor darah, jangan ragu lagi. Beranikan diri, jangan lagi takut jarum. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Kita jadi sehat.